Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast Pagi Titik Balik Perubahan. Pagi ini kita masih akan mengupas buku Dissolving Ego, Creating the Self. Sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya, supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa bermanfaat. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Monggo, Kang. Oke. Ya, apa ya? Lanjutin dikit obrolan tadi, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi bagusnya itu kalau belajar itu apa ya? Kita yang menguraikan keruwetan kita gitu kan. Jadi belajarnya siswanya yang aktif gitu, gurunya yang ya menyimak, ngurai, oh harusnya begini, strukturnya tidak begini ya. Itu cara belajar saya itu begitu. Jadi kalau hanya disuruh depan layar itu agak, makanya nggak bisa lewat layar kan, karena harus ketemu. Kalau model belajarnya muridnya yang partisipasi, kalau di depan layar tuh wah terus bingung gitu ya. Oke, kita lanjutkan obrolan kemarin ya, bahwa cahaya ilahi itu hadir di mana-mana secara universal. Lalu kalau cahaya ilahi itu hadir secara universal, kenapa kita menderita? Kan itu problemnya kan? Kan itu problemnya. Jadi ternyata cahaya ilahi ini meskipun hadir secara universal, untuk bisa menangkapnya, kita mesti membuat konfigurasinya gitu ya. Jadi untuk bisa terhubung ke dalam atau kepada cahaya ilahi itu, kita mesti bikin konfigurasinya dulu. Konfigurasi yang saya maksud adalah konfigurasi pertanyaan jiwa kita. Gitu ya. Apa bisa yang telepon? Saya mati dulu, ganggu. Oke lah. Jadi konfigurasinya itu harus kita buat. Persoalannya adalah, nah ini persoalannya. Konfigurasi jiwa kita itu berbeda-beda. Ya, jadi konfigurasi pertanyaan kita itu ditentukan oleh level kesadaran gitu ya. Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh level kesadaran yang berbeda, jawabannya berbeda. Jadi maknanya nanti berbeda. Padahal pertanyaannya sama, ditanyakan oleh jiwa yang levelnya berbeda, itu jawabannya beda. Maka kemudian coba kita coba kita urai kurang lebih ini ya. Saya sudah mencoba untuk mengidentifikasi ya. Ini paling tidak berdasarkan pengalaman saya sendiri, pertanyaan yang saya ajukan gitu ya, dan berharap akan direspon oleh cahaya ilahi itu. Setidaknya ada 3 level ya, pertanyaan. Level yang paling bawah, yang ini ya, level yang paling bawah, level 20 sini ini. Ini adalah level pertanyaan yang tujuannya itu untuk konsumtif. Jadi pertanyaan untuk perolehan. Pertanyaannya adalah bagaimana, how.
Ini pasti pertanyaan perolehan nih. Tapi perolehan yang sifatnya itu perolehan konsumtif, bukan perolehan ilmu dia. Jadi ya ini ya, perolehannya perolehan konsumtif material gitu ya. How? Tapi ini arahnya perolehan materi. Saya kira banyak di sinilah ya masyarakat kita itu. Orang sekolah aja itu yang diharap-harap tuh materinya gitu ya, perolehan materinya. Cari mantu aja kadang-kadang gitu. Yang diharap-harap itu adalah perbaikan gizi materialnya. Ini level pertanyaan pertama. Tentu saja ya dapatnya cahaya ilahi, dapatnya yang material. Jadi kenapa dia berbeda dengan yang lain? Karena jenis pertanyaannya, gerak jiwanya itu mendorong pada perolehan materi. Ya kan? Tentu berbeda dengan pertanyaan yang level 200. Juga masih perolehan sebenarnya, masih how. Tetapi itu bukan lagi materi dia. Jadi semacam perolehan intelijensi gitu ya. Dia juga masih perolehan, tapi perolehan kecerdasan. Tambahan kecerdasan. Intelijensi. Coba lihat polanya ya. Pernah nggak sih teman-teman setiap hari bertanya bagaimana kecerdasanku ini bertambah? Aku kok kurang yakin ya. Saya kok kurang yakin gitu. Saya kurang yakin kalau itu budaya kita gitu ya. Kan nggak pernah bertanya ke arah perolehan intelijensi. Wong skor PISA kita itu terendah nomor 3 dari bawah, ngalang ya kan. Jadi di sini kebutuhannya ini adalah bacaan gitu ya. Aku kurang yakin soalnya industri buku hampir pada semaput gitu ya. Jadi di sini ini yang kebutuhan akan bacaan yang berkualitas, ruang-ruang diskusi, obrolan gitu ya. Obrolan-obrolan yang intelektual. Kebutuhannya itu. Ya kan? Ini yang penting untuk dikoreksi gitu ya. Kita terlalu sederhana berpikirnya. Jadi kurang lebih perolehan materi ini kan insting ya. Insting binatang. Karena memang kenapa binatang tidak berpikir tentang intelijensi, tidak punya fitur itu. Tapi kalau manusia, meskipun dia tinggal di gunung sana, dia punya fitur ini. Harus ada pertambahan intelijensi, ya. Pertambahan kesadaran. Kalau kita baca sejarah Yunani klasik, orang Yunani itu kalau ada libur panjang, mereka nggak kerja. Waktu liburnya itu digunakan untuk ngutak-ngatik persamaan, untuk bikin rumus-rumus matematika. Dan itu tidak dihubungkan dengan perolehan apapun. Itulah bedanya Yunani dulu ya. Yunani itu mempelajari matematika bukan untuk kepentingan praktis perolehan materi, tetapi itu sebagai seni gitu ya. Sebagai seni. Kita kan dikit-dikit kalau belajar ilmu itu dapat apa? Dikit-dikit dapat apa gitu ya. Itu betul-betul mental kita terhadap ilmu itu adalah mental perolehan materi, instingtif, mental binatang gitu ya. Mental binatang. Ini perlu dievolusikan nih ya. Perlu dievolusikan. Jadi perolehan intelijensi itu dimulai dari
keraguan-raguan. Jangan-jangan pengetahuanku tentang hidup ini itu keliru. Atau jangan-jangan pengetahuanku tentang diriku ini keliru. Gitu. Ya kan? Jadi lihat polanya. Ya. Maka kemudian cahaya ilahi yang dia dapat itu menjawab keraguannya. Ya kan? Menjawab keraguannya. Ini masih level dualitas. Ya. Sebuah pertanyaan yang sangat tinggi nilainya, yaitu pertanyaan non-dualitas. What am I? Gitu ya. What am I? What am I itu, ilahku itu apa? Ya toh? Saya itu mewakili ilah yang mana? Itu kan pertanyaan yang sangat mendalam, teosofis. Bukan lagi filosofis, tapi sudah teosofis. Ilahku itu yang mana? Saya itu mewakili ilah yang mana? Gitu ya. Itu what am I kurang lebih begitu. Nah, teman-teman sering bertanya yang mana nih? Kapan dapat THR? Wah, kapan THR turun? Nah, itu kayak wah. Aduh. Itu kita sangat-sangat rendah sekali gitu ya. Sangat rendah sekali. Jadi apa? Bahkan tuh kita lihat agama itu digunakan buat perolehan. Baca surat Yusuf untuk dapat perolehan pasangan yang cantik, klimis-klimis gitu ya. Itu orientasinya kayak begitu. Jadi jimat dia. Dia tidak mau tahu ilahnya itu apa. Karena itu dianggap tidak bikin kenyang gitu ya. Itu betul-betul sangat rendah masyarakat kita ini, dan ini harus kita berantas. Mulai dari keluarga masing-masing. Jangan lihat keluar gitu ya. Jadi ini betul-betul, makanya LOC bangsa kita ini di bawah 200. Wong pertanyaannya aja. Pertanyaan mau dapat apa gitu ya. Ngaji aja ada nasi kotaknya enggak? Ini masa kok ngaji ada nasi kotaknya enggak? Tapi meskipun begitu, ya saya juga pernah di level itu. Wong saya tahun 2002 puasa pertama itu. Sebulan tuh ya ke masjid itu bukan untuk ibadah, biar dapat tajil. Saya pernah di level itu. Oke ya. Ya ini penting. Ini penting ya. Jadi ini 3 jenis pertanyaan yang kita ajukan, yang itu kemudian menunjukkan cahaya ilahi yang kita dapat. Jadi cahaya ilahi yang kita peroleh itu tergantung pertanyaan batin kita. Oke ya. Jadi cahaya ilahi yang kita peroleh tergantung pertanyaan yang diajukan batin kita. Kalau istilah sekarang mungkin self talk-nya itu apa? Menanyakan apa gitu kan. Jadi sebenarnya batin kita itu bertanya-tanya gitu ya. Dia menanyakan apa? Tanyakan perolehan apa? Akhirnya ya dapatnya cuman seukuran perut gitu kan. Dapat BC udah senang alhamdulillah. Tapi ini memang harus dilalui, tapi jangan lama-lama lah ya. Jangan lama-lama. Nah, di PCI itu fokus progresif biar orang itu punya kesadaran what am I. Jawabannya itu nanti truth, kebenaran, dan kepalsuan. Kepalsuan ini kalau bahasa agamanya itu kafir, tapi saya nggak menggunakan kafir ya. Itu terlalu emosional ya. Itu falsehood aja lah, ya nggak apa-apa, masih senang-senang, padahal ya maknanya sama gitu ya. Ini kepalsuan atau kebenaran gitu ya. Jadi kemudian makanya saya jadi mengerti gitu, kenapa tokoh-tokoh agama fokus untuk memperbaiki ini, ya. Tapi sebenarnya dia tidak bisa diperbaiki dari luar ini.
perkara what am I ini adalah proses progresif, diperbaiki perlahan-lahan secara progresif. Saya jadi kemarin tuh saya berpikir sepanjang jalan, ini memang keliru ini. Memang betul bahwa pertanyaan paling tinggi yang diajukan jiwa itu adalah pertanyaan untuk memastikan ilahnya itu. Tetapi itu tidak bisa dari luar gitu. Tidak bisa didoktrinasi dari luar, tidak bisa dikuatkan dikuatkan amalia kasat matanya. Dia tidak menyebut syariah ya. Dia tidak menyebut itu. Amalia yang kasat mata dikuatin, diharapkan itu akan mencapai level ilah yang hak. Tapi itu bukan begitu. Jiwa itu dia harus melewati fase-fase kegelapannya. Jadi bukan didoktrin kebenaran, tetapi untuk sampai pada pertanyaan ini, jiwa itu harus didampingi untuk melewati fase kegelapannya. Itu enggak ada tuh kayak gitu tuh. Enggak ada seperti itu. Ya kan? Harusnya itu yuzaki dulu baru yu'alim. Tapi kita lihat polanya ini langsung yu'alim. Nggak pernah ada yuzaki. Akhirnya tidak tersadari pertanyaan what am I ini. Tidak sadar source of self. Ya. Tidak sadar itu. Wah, itu kesalahan terbesar ini. Kemarin saya kontemplasi di jalan tol gitu, sepanjang jalan. Ini persoalan dasarnya. Jadi antara harusnya itu memang kesimpulannya bahwa yang paling penting dari semua ini itu adalah tuntaskan dulu bab tentang ilah. Baru bab tentang pengetahuan gitu ya. Baru bab tentang perolehan gitu. Biar tidak biar tidak menderita seumur hidup gitu. Jadi ada strukturnya ya, ada struktur. Yang pertama itu dituntaskan dulu bab tentang ilah. Ini adalah dasar untuk pengetahuan yang benar dan dasar untuk kehidupan yang atau kemarin ngaji hikam tuh sama itu kehidupan yang wasian gitu, keberlimpahan. Ya, kan? Tuntaskan dulu bab tentang ilah. Nanti kalau ini sudah benar, nanti itu dia ilah yang benar ini itu akan menjadi dasar dari keberpengetahuanan gitu. Pengetahuan. Nah, keberpengetahuan inilah yang mendorong pola konsumsi, pola perolehan. Ya, tetap aja ada perolehan, tetapi itu didorong oleh ilahnya sudah benar, menghasilkan pengetahuan yang benar menghasilkan gaya hidup yang melimpah, itu udah otomatis. Kemarin saya menjelang buka puasa itu nyimak kajiannya Al-Hikam dari pondok dari Mbak Ahmad ya. Saya nyimak ketika pintu-pintu kefakiran ditutup, pintu-pintu kelimpahan terbuka, itu Sarah Hikam gitu. Ada salah satu kutipan ini. Dan pintu-pintu kefakiran ditutup itu kalau ilahnya benar. Kita kan berusaha menutup pintu-pintu kefakiran dengan modal otot, balung besi. Ya kan, wah itu modal insting itu. Bukan begitu caranya, Jainal gitu ya. Menutup pintu-pintu kefakiran kok modal otot, modal balung besi, otot kawat, otak jebol. Itu bukan begitu cara menutup pintu-pintu kefakiran. Tetapi pintu-pintu kefakiran itu ditutup dengan dengan mentransformasikan ilahnya. Lalu ilah yang hak itu melahirkan keberpengetahuanan yang holistik.
Berpengetahuan yang holistik menghasilkan gaya hidup yang berlimpah. Karena ilah yang benar itu tidak mungkin mengalami perasaan langkah, kelangkaan, kekurangan, gitu ya. Nah, di sini nih ya, problematik kita itu tidak mengerti peta mana dulu yang harus diselesaikan. Nanti gaya hidup. Gaya hidupnya penuh kelimpahan. Kenapa? Pintu kefakiran itu tertutup. Ditutup dulu lah pintu kefakirannya itu. Dengan memperbaiki, dengan mentransformasi kesadaran ilah. Sadar source of self. Ini harus dilatih nih ya. Dan ini harus progresif dia. Untuk sadar ilah itu harus jadi untuk sadar ilah itu ceritanya panjang. Nah ini nih, untuk sadar ilah itu pelan-pelan gitu naiknya. Dari sini ke sini, transform. Nah itulah proses progresif itu harus dipercepat ya. Harus dipercepat. Harus dipercepat. Jadi akhirnya dirinya mengalami transformasi dari dualitas atau kesadaran objektif. Ini dia tidak peduli ilah ini. Itu yang kita lihat di masyarakat ilmiah. Tidak peduli ilah, yang penting perolehan intelijensi. Perolehan intelijensi kemudian ujungnya apa? Ujungnya LGBT, ujungnya perang nuklir, ujungnya farmasi, yaitu sudah. Terus melimpah apa enggak? Enggak, sakit-sakitan kita. Peradaban kita sakit. Jadi yang meningkat itu adalah, yang berubah itu adalah jenis konsumsinya gitu ya. Jenis yang dikonsumsi saja. Dulu ke Surabaya jalan kaki dengan adanya evolusi intelektual, kita naik pesawat. Kan konsumsinya yang beda. Yang kita konsumsi yang berbeda. Tapi meningkatnya konsumsi tidak serta-merta meningkatkan perasaan keberlimpahan. Terlambat saya naik pesawat dulu ya. Itu kalau tiketnya jam 6, jam 4 itu udah gelisah, telat enggak? Penuh ketergesa-gesaan. Naiknya pesawat, hatinya was-was. Setelah ini saya jiwanya ketakutan ya. Ketakutan telat lah macam-macam. Jadi hanya kendaraannya yang mewah, hatinya was-was. Itu membuat ini tidak benar ini. Harusnya akan naik pesawat itu merasa berlimpah gitu ya. Naik pesawat. Bahkan Nabi Sulaiman tidak pernah naik pesawat. Kita yang naik pesawat kok tergesa-gesa itu gimana gitu ya. Jadi tidak, konsumsinya itu tidak sejajar dengan batinnya, kesebahagiaan batinnya. Itu problematik dalam perolehan intelijensi. Ya kan? Jadi teman-teman ini mau nggak mau ini, saya akan terus dorong gas terus, ayo progresif, nunggu apa? Mau nunggu apa gitu. Apalagi ini sudah dipetakan. Pertanyaan batinmu itu pernah nggak sih selalu untuk mengkonfirmasi kebenaran dan kepalsuan ilah itu, source of self. Nah kita kadang-kadang tuh aneh, disuruh sadar Allah, lo itu nggak mungkin. Maksudnya mungkin ya apa ya, sadar Allah gitu loh, itu nggak mungkin. Mulai sakamis lisai una. Yang tepat itu saya kira bukan sadar Allah, tapi itu sadar source of self, sadar ilah. Kan banyak itu sadar Allah, kajian sadar Allah ya. Wah itu secara tata bahasa itu ya kayaknya keliru. Bukan kayaknya, pasti keliru itu. Gimana mau menyadari Allah Maha Tinggi? Masa Allah masuk dalam kesadaran kita? Kan nggak mungkin.
Luas benar kesadaran kita itu bisa menampung Allah gitu ya. Nah itu ya teman-teman yang ikut-ikut ini harus udah kritis ya, harus udah kritis. Pertanyaan batin itu sejajar dengan LOC gitu ya. Seperti itu. Jadi pertanyaan batin itu sesuai dengan LOC. Itu poinnya ya. Jadi ini kita pagi ini kita rumuskan dulu 3 pertanyaan ya. Apa sih yang kita tanyakan? Perolehan materi dan perolehan intelijensi. Lalu kemudian soal source of self. What am I gitu ya. Tetapi pertanyaan what am I ini tidak boleh dijawab dengan bahasa. Nggak boleh dihafal. Karena ini bukan pokok filsafat. Pertanyaan what am I ini dijawab dengan proses percepatan evolusi kesadaran. Jangan sampai dijawab dengan bahasa itu nggak bisa. Dijawab dengan transformasi dari kesadaran diri objektif ke dalam kesadaran diri subjektif. Dari dualitas ke non-dualitas. Ini saya kira tidak pernah kita rumuskan gitu ya. Apa sih yang paling pokok? Ilah source of self. Itu dulu. Sekurang-kurangnya begitu dulu saya diajarkan gitu. Pada fase-fase tertentu saya tidak ada teman sama sekali. Nggak pernah muncul karena fokus progresif 9 tahun. Nah, lama benar gitu ya. Lama benar, sedikit-dikit. Dikit-dikit sekarang tuh naik ke 500 tuh saya 5 tahun nempuhnya. Itu naiknya biar memperbaiki ilah itu. Jadi ilah ini enggak bisa enggak bisa dari sini langsung puk. Enggak bisa gitu progresif. Saya kurang setuju dengan metode-metode yang 2 jam langsung 700. Wah, itu gimana itu? Yang lain kemudian tidak tersadari kan menuju source of self itu kan ada kegelapan ya, ada lapisan-lapisannya. Lapisan dalam ruang, lapisan dalam waktu, niat, motif, baru source of progresif aja gitu. Tapi jangan lama-lama. Setelah progresif nanti pasti dia berpengetahuan tuh, otomatis. Dia pasti jadi ulil albab. Otomatis itu. Hal yang bersifat laduni. Nah, ya. Hal yang bersifat laduni. Bagaimana kalau dia laduni pada aspek finansial? Wah, itu kan. Jadi itu pokok yang, tapi ini pengalaman subjektif saya, metode yang saya terima dari guru saya itu begitu. Lalu saya lihat di Hawking, ya ampun, Hawking menjabarkannya gitu ya. Jadi Hawking itu sebenarnya hanya mengajarkan bagaimana transformasi ilah. Transformasi ilah menghasilkan keberpengetahuanan. Keberpengetahuanan yang Hawking itu kan pengetahuannya yang tuntas gitu ya. Keberpengetahuannya itu tuntas. Bukan sempurna. Nggak ada sempurna itu. Yang ada itu tuntas. Lahir dan batin gitu ya. Karena pengetahuannya tuntas, gaya hidupnya itu bijak gitu ya. Gaya hidupnya itu terarah. Gaya hidupnya pasti dia menuju bukan konsumtif, produktif. Menuju qanaah. Modal 10.000 menghasilkan 30.000. Ini gaya hidup yang qanaah itu. Tapi untuk qanaah itu ilahnya harus benar, keberpengetahuannya harus tuntas. Linier dan non-linier. Tuntas itu maksudnya gitu. Linier dan non-linier. Maka gaya hidupnya otomatis gitu ya. Otomatis. Pasti itu saya ngalamin tuh. Ngalamin setelah belajar
Dulu ketika bahas ilah ini, guys, dulu saya transendensinya pakai wiritan. Transendensinya itu wiritan 9 tahun. Belum ada pengetahuannya. Pengetahuan untuk progresif menuju ilah itu waktu itu ya hanya wiritan aja gitu. Makanya teman-teman saya banyak yang malas wirid. Suruhnya banyak, ini kata Mbak bisa 1 kali, bisa ini yang penting niatnya. Kamu belum sadar niat. Kamu baru sadar, kamu masih di posisi ruang waktu aja kamu belum sadar. Kok udah niru pangkatnya Mbah. Sekali sudah sama katanya. Loh, kamu udah sadar posisi. Kita ini belum level itu gitu. Sampai sekarang teman-teman saya enggak jadi. Wong dikasih amalan ditawar. Bisa nggak Mbak 10 kali aja? Iya, Mbak ya jawabnya bisa, biar tidak jadi syariat baru. Ya bisa gitu. Tapi ya enggak progresif. Tapi sekarang itu kan sudah ada pengetahuan progresif kan, sudah ada ilmunya, sudah ada teorinya, model-modelnya sudah ada. Cuman itu kita masih menganggap bahwa kerja kerasku itu akan membuahkan hasil. Itu doktrin no pain no gain itu masih kuat gitu. Doktrin zaman kolonial. Masih ngandalin kerja keras. Nggak kerja, nggak makan. Itu kan ini sekali ya. Jadi itu perhatian masyarakat itu habis kepada kerja keras gitu. Untung saya dulu gurunya itu nggak menyuruh kerja keras. Setuntaskan dulu ilahmu, nanti kamu akan laduni. Berpengetahuan. Apa aja tahu dia. Sepanjang yang bisa pengetahuan linear non-linear ya. Jangan sampai kemarin kayak di Kamisan. Pengetahuan transenden boleh nabi hidir kono. Bukan itu ya, bukan. Pertanyaannya ada di acara Kamisan, no. Dur benar guys, boleh nabi hidir. Jadi ini strukturnya itu begitu ya. Ternyata kita keliru membaca peta, keliru menjalani kehidupan. Jadi dari prakata ini saja itu kita tadi kan sudah menjawab ya. Kenapa kalau cahaya ilahi itu universal, kenapa hidup kita menderita? Karena salah bertanya. Sebenarnya bukan salah ya. Tidak dididik untuk lincah, untuk cerdas dalam merumuskan pertanyaan. Apa yang paling pokok? Yang paling pokok adalah kata guru-guru kita, ilahnya dulu. Nggak usah diterapi macam-macam. Nggak usah belajar dulu soal ilmu-ilmu terapan itu. Itu kan alat saja. Fokus pada intinya. Apa? Ilah. Itu yang kemudian ditunjukkan oleh Hawking dalam peta kesadaran. Tapi orang masih kurang paham tuh ya sama peta kesadaran. Nggak apa-apa. Apa-apa. Kita insya Allah moga-moga paham dan bisa Jadi gut view ini ilah. Gut view itu ditanyakan what am I gitu. Ilahnya itu cuma 2. S kecil, S besar. Jadi perjalanan kesadaran itu perjalanan progresif mengevolusikan ilah. Makanya kan kalau di doa-doa kayak di tarekat itu ilahi anta maksudi. Ini saya berjalan dari sini ke sini gitu. Ya, nah ini nih coba ya. Ilahnya itu S kecil. Nah, paling dasar itu tercampakkan. Tercampak itu kan apa ya? Dicampakkan itu kan nggak diurus. Nggak diurus. Dicampakkan kan gitu. Bukan Tuhan yang nggak urus, tapi kita di situ. Berarti kita secara subjektif itu mencampakkan ilah yang hak gitu. Nggak peduli
maka nanti kehidupannya miserable, penuh derita. Penuh penderitaan gitu ya. Baru juga jadian 3 hari, udah ketahuan selingkuh. Baru juga manggil ayang gitu ya, sudah sakit hatinya. Jadi bahagianya 3 hari, sakit hatinya 7 tahun. Seperti itu. Jadi ini mari kita perbaiki ya. Kalau apa namanya, perbaiki dulu gut view. Gut view itu nanti sepasang dengan live view. Kalau ilahnya benar, maka kemudian ilah tadi itu akan menjadi motif makna hidupmu ya. Live view ini makna hidup. Mana hidupmu apa? Kekurangan terus-menerus. Itu kemudian mana hidupmu menentukan pertanyaan-pertanyaan batinmu gitu. Ini ilahmu apa? Mewakili ilah. Nah, ilahmu itu apa? Yang hak apa yang batil gitu ya. Tapi jangan disebut kafir. Gemetar aku kalau dia kata kafir itu. Emosional soalnya. Pokoknya kalau kafir kita ganti falsehood. Kita ganti falsehood itu kan tidak ada muatan emosionalnya ya. Gelap ya kan? Apa namanya itu? Ya tertutup. Tertutup. Masih tertutup ya. Artinya sedang progresif ini, mendobrak ketertutupan itu. Kalau sudah tertutup itu nanti gelap ya, dolal. Dolal udah gelap itu tertutup plus gelap namanya tersesat gitu ya. Tertutup dari ya, ilahi sebenarnya bukan tertutup dalam pengertian gak dapat sama sekali, tapi tertutup dari ilah yang murni. Ya. Karena di sini juga ada cahaya ilahi, gitu. Tapi itu buat binatang. Buat binatang. Yang level bawah ini. Jadi tertutup dari cahaya ilahi yang murni. Karena tertutup dari cahaya ilahi yang murni, dapatnya cahaya ilahi yang untuk binatang. Bagi binatang itu sudah cahaya murni. Ya kan, bagi bakteri, wah, kalau 20 ini udah tinggi sekali, udah level avatarnya bakteri. Tapi bagi manusia itu rendah. Ya, kan? Cahaya ilahi yang murni, non-dual, tertutup dari situ. Kenapa? Itu karena, maka yang harus diprogresifkan tuh level S besar, S kecil gitu. Itu aja dulu. Nggak usah dulu kita fokus nyembuhin panu, nyembuhin itu tuh nanti tidak terlalu apa ya. Ya penting sih, tapi bukan yang pertama ya. Nanti kalau sudah ilahnya berubah, makna hidupnya berubah, gaya hidupnya juga berubah. Nah, ini yang paling pokok ya. Jadi ini teman-teman ya ini harus begitu hidup itu ya. Harus dipahami peta kesadaran itu seperti itu. Nah, jadi ini yang sudah apa ya? Yang sudah MTLOC ya cepat-cepat ke kantor gitu ya. Udah nggak usah ini, beresin dulu ilahnya. Karena itu menentukan pertanyaan hidupmu gitu kan. Pertanyaan hidupmu menentukan gaya hidup. Ya kan? Itu yang paling penting. Dan ini harus dituntaskan. Ya, kalau belajar benar-benaran saya kira 2 tahun lah itu ya tuntas ilahnya. Saya 9 tahun, tapi dulu karena kenapa 9 tahun? Belum ada konsepnya. Enggak apa ya. Jadi belum ada kurikulumnya.
Cuma pas waktu itu saya tanya Mbah, ya biar kamu bikin sendiri kurikulum. Nah, kamu bikin sendiri kurikulumnya. Kalau aku bikin kurikulum dulu zaman PKI aku berjuang lagi bikin kurikulum bom meledak. Zaman penjajahan ya. Kita dulu enggak sempat mikir kurikulum. Karena itu butuh studi literatur yang panjang, luas, ya, pemikiran gitu ya. Karena itu bagian dari keberpengetahuan. Sempat saya tanya, kenapa kok lama ini sebenarnya muda ini? Yes, oh ternyata kurikulumnya enggak ada. Kenapa nggak sempat bikin kurikulum? Lagi mikir kurikulum, tiba bom meledak, sirine menyala, sirine kematian, lari cepat gitu ya, nyelamatin keluarga. Gitu ya. Nah, kurikulumnya itu kurang lebih ya begini ini. Kan ini cepat aslinya kalau mau dituntasin. Tapi memang kita itu enggak punya pertanyaan loh hidup itu. Yang kita hanya punya kebingungan gitu ya. Kita itu enggak pernah punya pertanyaan. Punyanya kebingungan. Itu kalau Quran itu yang bingung dengan saat ini, bingung dengan masa depan, bingung dengan masa lalu itu namanya level apa namanya? Level yang paling rendah itu loh. Asfala safilin. Asfala safilin itu enggak sadar dengan pertanyaan jiwanya. Ya. Enggak sadar dengan pertanyaan jiwanya. Itu level asfala safilin. Itu saya ya dulu ya begitu level asfala safilin. Akhirnya di level itu saya ngobatinnya itu pernah ikut zikir wafilin. Zikir wafilin tuh dari jam habis isya sampai subuh pokoknya. Ya di pondoknya Al-Muayyad di Kudus. Itu kalau pas masuk kota Kudus ada jembatan Tembakau, si daun Tembakau. Di situ sebelah kanan kalau dari Semarang ada pondok Al-Muayyad. Dulu ngobati jiwanya yang asfala safilin itu di sana. Zikrul ghafilin itu untuk orang-orang yang lalai. Lalai bingung dan lalai saya kira ya. Pegal benar itu. Habis zikir ndak mikir kerja, capek. Tapi itu penting ya, itu penting bagi yang keras gitu ya, yang kebingungan, yang nggak ngerti, gelap, bingung gitu ya. Ikut kayak gitulah kalau yang Islam. Pondoknya di Al-Muayyad. Pokoknya kalau dari Demak itu sebelah kanan persis samping jembatan Tembak. Dulu saya pernah di sana. Ikut jamaah Zikrul Ghafilin. Keras soalnya. Orang mainnya ke diskotik. dibersihinnya kirim Fatihah panjang gitu ya. Yang ikut yang punya pengalaman ikut Zikrul Ghafilin tahulah. Ditanggulangin di mana tuh? Sidoarjo. Jauhan untuk Mas Oso itu aja loh ke Al-Muayyad sana. Ke Al-Muayyad. Ikut terus, jangan pernah ikut, berarti sudah tidak ikut lagi gitu. Oh, Tanggulangin Kudus, Al-Muayyad, ya. Kesana aja Mas Oso. Itu saya dulu kenal sama abahnya. Sama menantunya juga teman dulu menantunya abah. Dia kenal gitu. Tak kira Tanggulangin Sidoarjo, ternyata ada Tanggulangin lain ya. Itu untuk yang itu yang bingung gitu ya, kebingungan, dikasih kuliah nggak mampan, kuliah apa ini udah, ikut itu dulu, nanti ikut kuliah itu cerdas. Itu untuk yang lalai gitu ya, lalai mengenali pertanyaan paling penting dalam hidup apa sih? Ilah. Lalai. Jadi ada step-stepnya gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Ini udah mau jam 9. Paling tidak pagi ini kita masih belum beranjak nih dari prakata ya. Prakata aja butuh sesi 2. Dan ini saya kira bagi yang sudah punya buku Dissolving Ego, ini memperkaya.
memperkaya pembahasan, ya kan? Double dia dapat di rekaman file PC Institute sama dapat ginian itu dia cepat paham gitu ya. Karena yang ini tidak saya bahas di rekaman. 3 level pertanyaan jiwa kita gitu ya. Makan apa, baca buku apa, dan ilahku itu apa, gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Makan apa, buku apa, ilahnya itu apa. Nah, gitu aja lah. Untuk teman-teman, saya selalu mendorong ya. Selesaikan dulu ini, progresifnya. Selesaikan. Dan ini sudah ada petanya. Sudah ada petanya. Itu kalau sadar ilah itu berarti di level, saya coba bikin dari pengalaman ya, ini level sini berarti mulai sadar ilah itu penting, itu yang paling pokok diurus dalam hidup. Jangan cari jodoh dulu. Ini dulu, sadar dulu ilah itu. Karena nanti kalau semua itu makan ya harus Bismillah, ya kan? Jadi ada kalau baru maknanya, 500 kan, ya? tuh masih ketarik-tarik di sini dia nih. Semakin tinggi dia mulai ke sini gitu ya. Pelan-pelan. Tapi memang untuk sadar ilah itu apa ya? Lama memang. Dulu aja belajarnya 9 tahun. Tapi sekarang kalau rutin gitu ya, kayak Pak Rudi ini 2 tahun tuntas itu. Pak Rudi, yang ini samping saya, pokoknya mana-mana itu. Nggak mau pulang dia kalau nggak tuntas. Jadi kodamnya saya ini. Gimana? Jadi kodam. Emang jin. Kodam. Emang jin apa saya? Ya ini Kediri ada Bang, tapi nggak pernah ke Kediri. Yang sudah punya ini, tapi ini kan untuk umum ya. Yang sudah punya amalan itu amalannya ditingkatkan. Karena semua itu sudah dirumuskan untuk sadar ilah. Ya. Jadi amalan-amalan yang dari guru-guru kita itu sebenarnya orientasi pertama itu sadar ilah dulu. Sadar ilah dulu. Karena ini yang paling pokok. Yuzaki gitu ya, Yuzaki. Sekarang sudah ada petanya gini, aku udah sampai sini, yes. Aku hampir 600, yes, dikit lagi gitu ya. Udah sampai sini. Menjadi what am I gitu ya. Pelan-pelan. Saya dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu jangan dianggap remeh loh ini. Mulai harus fokus. Ambil satu pertanyaanmu apa. Jangan yang nomor 1 tadi. Sadar makan apa hari ini. Itu kan sudah 40 tahun ditanyakan nggak tuntas-tuntas. Lagi mana mau tuntas, perutnya habis makan, ada yang disimpan buat darah, ada yang dibuang. Ya kan siklusnya begitu. Ya kan? Makan apa, buku apa lagi, ilahnya apa. Kalau sudah ilahnya oke, baru tafakur. Itu nanti melahirkan keberpengetahuanan. Gitu ya. Kembali lagi ke Al-Imran ayat 191. Zikir itu artinya itu tune in pada ilah yang hak, yang murni. Tune in pada ilah yang murni. Ini persoalan besar dalam dakwah saya kira ini. Hanya diterangkan bahwa kamu harus jadi disamakan ilah yang murni itu berarti ibadah yang rajin. Ya harusnya ditambahin lagi proses progresif gitu karena pada akhirnya banyak yang kecewa itu, yang ibadah itu. Banyak yang kecewa. Aku udah ibadah gini-gini tapi hidupku nggak berubah-berubah.
Pas pindah agama ya aku wes sisan. Itu itu apa ya, ada missing link, ada mata rantai yang hilang dalam dakwah itu, yang kemudian orang itu akhirnya kan lari ke pengembangan diri kan. Lari ke pengembangan diri karena ilah itu tidak diajarkan secara progresif yang orientasinya itu adalah yuzaki. Saya ngamatin itu, saya kan praktisi ini. Saya masuk pengembangan diri ini kan disuruh guru saya, kamu masuk jual apa yang materinya itu pokoknya orientasinya transformasi ilah. Sertifikatnya dari musola aja itu. Kan biasanya kalau pengembangan diri kan ini lulusan ini dowo banget. Aku langsung minder, orang miskin nggak bisa ikut ke begitu-begitu. Kita hanya diajarkan bagaimana mengontrol perilaku. Akhirnya kan sulit hidup. Makanya ini ilah masuk bab tentang keilahan, masuk pengembangan diri sekarang. Itu saya disuruh. Ini bahaya ini. Ya, bahaya. Pengembangan diri kemudian kehilangan ya tidak jelas kemudian arahnya pada tataran ilah, ya enggak ada pembahasan tentang ilah. Yang penting sembuh ya toh. Kambuh level berikutnya lagi gitu. Itu sebenarnya tidak salah itu, karena memang keterbatasan epistemologi namanya. Itu bukan, mereka tidak bohong. Itu batas pengetahuan mereka memang sudah seperti itu. Karena keberpengetahuannya dimulai dari kesadaran diri yang objektif. Bukan salah itu. Bukan salah. Ada juga spiritualitas tapi tidak dibahas tentang keilahan ini. Itu spiritualitas antropologis. Sudah bagus. Tapi itu belum tuntas. Lah dulu kan persoalan ilah ini saya sebut pure consciousness. Yes, dulu kalau bahas ilah kan repot, nggak ada yang minat ini. Makanya ganti pure consciousness. Pure consciousness di Indonesia itu kan sebenarnya geraknya itu, ayo menuju ilah yang hak. Biar nggak bersaing dengan Ustadz. Aku soalnya kalah dalil ini baru belajar gitu ya. Ini aku baru belajar nahwu shoroh nih. Mau masuk masjid aku udah. Ini juga istilah-istilahnya Hawking juga mulai saya kurangi porsinya karena itu sensitif ya. Hawking mengkalibrasi tokoh-tokoh nabi-nabi kok 130 gitu Hawking. Saya kurangi porsinya, adalah ini tabel skala Hawkingnya segini gitu. Ini. Jadi kalau yang kurang nyaman dengan istilah-istilah Arab ini, karena Arab tuh sekarang di framing kadrun gitu ya. Ya pakai ini aja. Repot ini kita. Bahasa-bahasa Arab ini teman saya, kenapa kamu pakai bahasa kadrun? Astagfirullah. Saya digituin, waduh nggak usah pakai itulah. Ya udah tambahin skala Hawking gitu. Biar kamu nggak sakit hati. Ya jadi itu ya. Yuk shifting dari dualitas ke non dualitas, itu persoalannya source of self atau ilah, S kecil, S besar. Saya kira itu ya poinnya, yang penting dapat. Apa yang ditanyakan jiwamu? Makan apa? Mikir apa? Zikir. Ya, toh? Kalau ya zikir, ilah itu kan pasti nama konteksnya itu zikir dia, bukan pikir. Makan apa? Mikir apa? Zikir. Kontemplasi. Zikir itu kontemplasi mendalam. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut besok. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman yang membersamai. Kita bertemu besok insya Allah ya. Selamat menunaikan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.